Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik, amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian Madarijus Salikin. Pada bulan yang lalu sampai mana Pak, Bu? Sudah sampai Jember. Ntar lagi kalau sampai Jember, sananya kemana? Banyuwangi ya. Ya. Nah, jadi kita sudah sampai, ingat kita membahas tentang konsep asyauq ya. Sya besar ya, sin besar atau sya, waw, qa. Apa itu? Rasa rindu ya. Rindu sama siapa? Kalau bulan lalu saya analogikan, kalau ada nenek-nenek migrain ya. Tapi ketika cucunya datang, migrainnya apa? Hilang ya. Tapi ketika cucunya pulang hari Minggu malam, besoknya sekolah, muncul lagi nggak migrainnya? Muncul lagi ya. Nah, ini bukan migrain, ini migrain kangen sama cucu ya. Nah, itulah analogi saya, konsep rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan saya ceritakan Rasulullah, sebelum wafatnya Rasulullah kan diberikan dua pilihan ya. Pilihan pertama diberikan keabadian dan seluruh kenikmatan dunia, tapi pilihan kedua adalah ya wafat itu. Ini pilihan tersebut ketika Rasulullah sakit menjelang kematiannya. Kalau Rasulullah enggak rindu sama Allah, apa yang Rasul pilih? Keabadian sampai hari kiamat, bayangkan, dan seluruh kenikmatan dunia. Karena Rasulullah ini ya curhatnya sama Siti Aisyah ya. Dan Siti Aisyah memang logis ya. Ya Rasulullah, kenapa enggak pilih abadi, kekal di dunia ini dan kenikmatan dunia? Pasti kamu juga akan masuk surga, ya kan? Dapat dua kebaikan ya. Tapi Rasulullah menjawab, saya udah milih yang kedua. Nah, itu gitu. Apa milih kedua? Kematian. Ya. Kenapa? Ini ya. Itulah yang dinamakan rindu. Bahasa Arabnya apa tadi?
asyauq pakai ko ya. Tapi kalau pakai kaf artinya apa? Duri. Nah, ya. Sya, waw, kaf itu duri. Jadi kalau kata Ustadz apa tadi belajar syauq, pakai qalqalah ya. Tapi kalau nggak pakai qalqalah, syauq, pakai hamas itu apa tadi? Duri ya. Nah, dalam agama kita ya kita memang diarahkan untuk rindu sama siapa? Ya pertama memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi paten ya. Makanya di beberapa kajian, ibu, bapak rindu nggak sama Allah? Rindu Ustaz ya. Pengen nggak masuk surga? Pengen Ustaz ya. Nanti malam siap meninggal semua ya. Nanti dulu Ustaz ya. Cucu belum lulus kuliah Ustaz. Dan lain-lain. Ya, jadi itu ya. Gimana pengen masuk surga kalau nggak mau mati? Gimana pengen ketemu Allah kalau nggak mau mati? Ya, ya mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Dan mudah-mudahan kita semua seperti Rasulullah yang rindu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Nabi Musa alaihissalam itu kan diabadikan dalam surat Thaha. Qala lima a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala rabbi u'ajiltu ilaika rabbi litarda. U'ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, saya buru-buru kepada engkau supaya dapat ridho engkau ya. Jadi dalam tafsirannya ini adalah syauqan kabiran. Jadi rasa rindu yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan Nabi Musa dalam aktivitas dakwah kepada Bani Israel ketika itu ya, itu buru-buru ya. Karena pengen apa? Ya pengen segera mendapatkan ridha Allah. Nah, ya. Nah, ini gambaran bahwa kalau misalnya tadi nenek-nenek yang ditinggal sama cucunya migren lagi, kata suaminya, ya berarti kan kakeknya ya udah nanti hari Senin kita habis sholat asar kita ke rumah cucu kita. Misalnya cucunya ada di mana? Di Bogor, ya. Apa yang dilakukan nenek tersebut? Ya, jam 12 udah siap pakai dasternya, pakai kerudung, pakai ini. Kan kita berangkat asar, iya siap-siap biar nggak macet katanya. Ya, ini dinamakan apa? Istijal, buru-buru. Kenapa? Ya karena kangen tadi, ya. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa kangen ini menimbulkan efek-efek tertentu dalam kehidupan kita, ya. Pertama, secara hablum minan nas, yang kedua secara hablum minallah. Tadi saja nenek-nenek tadi normal enggak berangkatnya habis asar, habis zuhur dia sudah rapi, ya, pakai daster, udah makan siang, udah sholat zuhur, normal nggak? Ya normalnya paling ya pas sholat asar udah siap gitu kan ya. Tapi itulah yang ingin saya gambarkan, orang-orang yang rindu kepada Allah terkadang di luar kebiasaan orang-orang normal, ya. Dia melakukan hal-hal tertentu yang sifatnya ibadah, ya. Rasa rindu, perasaan, bahkan galau, ya. Galau kenapa? Galau untuk bertemu dengan Allah, ya. Itu terkadang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang normal biasanya. Tadi atau Rasulullah tadi, ya, Rasulullah. Orang-orang normal itu kan yang sebagaimana disampaikan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, pikiran orang normal itu kan kalau dapat dua pilihan tersebut, ya pilih aja keabadian, dapat kenikmatan yang banyak. Nah, itu pikiran normal sebagai manusia. Siti Aisyah memang dikatakan oleh Rasulullah pikiran atau akalnya itu seperti laki-laki dan tidak ada yang lain. Yang lain ibu-ibu, Siti Maryam, Siti Khadijah dan lain-lain itu setengahnya laki-laki. Tapi Siti Aisyah ini satu, ya, mirip akalnya dengan laki-laki, ya. Nah, itu kan logisnya, ya. Tapi orang yang rindu banget, ya terkadang
di luar nalar ya. Sehingga apa? Memilih kematian itu sendiri karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Yang menjadi pertanyaan adalah rasa rindu tersebut apakah hilang ketika sudah bertemu ya? Hal yazulu sauq bil liqa am yazid? Atau jangan-jangan ketika bertemu itu malah semakin rindu ya. Ada yang bisa jawab nggak? Tadi nenek-nenek sudah ketemu cucunya, ketemunya udah hilang rindunya atau belum? Jadi saya ingat waktu saya kecil itu, kalau ketemu nenek saya dicium-cium saya, Hendra ya, saya sampai berapa menit dicium-cium ya. Ya Allah yarham ya, beliau udah meninggal nenek saya. Jadi ternyata terkadang bertemu saja ya itu belum cukup ya. Terkadang ada hal pelampiasan untuk mengekspresikan rasa rindu tadi ya. Ya kalau sang nenek atau kakek mungkin dicium-cium ya, cucunya ya dipeluk, digendong dan lain-lain ya. Jadi begitu juga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini Nabi Daud alaihissalam ya, kharaja Daud alaihi yawman ila sahara munfaridan fa Allah taala ma li araka munfaridan fa qala ilahi sata'atharu syauqi ila liqa'ika ala qalbi fa hala baini wa baina suhbatil khalq fa qala irji ilayya fa innaka in ataitani bi 'abdin abik athbattuka fil lauhil mahfuz jihbidan. Jadi suatu ketika Nabi Daud alaihissalam ini pergi ke padang pasir sendirian ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril nanya kepada Nabi Daud, "Mali araka munfaridan." Nah, ini nanyanya artinya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Sudah tahu, cuman itulah skenario ya antara qada dengan qadar. Kenapa ente di padang pasir sendiri? Faqala ilahi, ya Tuhanku, asta'thiru syauqi ila liqa'ika ala qalbi. Jadi efek dari rasa rindu saya untuk bertemu dengan engkau itu berefek di hati saya ya. Sehingga menyebabkan berefek ke dalam hubungan sosial saya sesama manusia. Nah ini ya, ini kan suatu yang tidak normal ya. Jadi yang biasanya kalau kita berhubungan dengan manusia ya bercanda ya, terus apa lagi ya, ngobrol ya, jalan-jalan ya, makan bareng ya, itu normalnya ya, kecerdasan secara sosial. Tapi Nabi Daud ini karena saking rindunya pengen ketemu sama Allah, sehingga ketika ngobrol sama manusia nggak enak, makan nggak enak ya. Ibarat tadi nenek tadi tuh ya. Jadi saya analoginya nenek-nenek aja ya. Ya. Karena rindu sama cucunya pengen makan lontong, enak gak? Karena migrain ya. Nggak enak ya. Tapi kalau lagi makan lontongnya sama cucunya, 2 piring, 3 piring, itulah rasa rindu ya. Pengen tidur nggak enak ya. Jadi diajak jalan-jalan sama suaminya nggak mau ya. Jadi ini berefek kepada apa? Sosial masyarakat ya. Jadi orang yang rindu sama Allah terkadang yaitu tadi seperti Nabi Daud tadi, ku saking rindunya. Nah ini contoh ideal ya, ku saking rindunya ya sama Allah tadi. Nabi Musa tadi gimana? Seperti kebelet ya, tergesa-gesa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, saya terburu-buru karena ingin mendapatkan ridho engkau ya. Yang jadi pertanyaan, kita sudah ke level ini belum? Mudah-mudahan kita bisa ke level ini ya. Berarti kan kalau orang rindu seperti Nabi Daud, Rasulullah, Nabi Musa ini yang contoh-contoh tadi ya, dalam benaknya siapa? Allah dan Allah. Lagi makan ingat siapa? Allah ya. Lagi ngobrol sama teman-temannya ingat Allah. Lagi ngapa-ngapain ingat Allah. Walaupun memang dalam syariah kita Rasulullah mengajarkan kepada kita sa'atan fasa'atan ya. Ini memang
yang idealnya saatan fasaatan itu ya kalau lagi ngobrol sama teman-teman harus nimbrung gitu, harus menyesuaikan kondisi, intinya gitu kata Rasulullah. Lagi sama istri ya penuhi haknya ya, lagi sama anak, lagi sama cucu ya. Tapi kalau ada momen-momen tertentu juga ya bisa untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini konsep munajat sebenarnya. Munajat itu apa? Munajat itu mengekspresikan rasa rindu kita kepada Allah dengan verbal tertentu ya, bahkan dengan air mata ya. Jadi aku saking rindunya ya Allah, akhirnya dia menangis ya. Saya cinta kepada engkau. Enggak apa-apa, Bapak ekspresikan dengan dengan verbal. Ya Allah, saya pengen ketemu engkau di surga. Ya Allah, saya ridho kepada engkau. Ya Allah, saya sayang kepada engkau. Ya Allah, saya cinta kepada engkau. Ya Allah, baru minta doa. Ya Allah, tolong sehatkan saya. Ya Allah, tolong berikan solusi ini ya. Tapi saya ridho ya Allah dengan musibah ini. Pokoknya ya Allah, jagalah, istiqomahkanlah saya ya. Ya Allah, ya pokoknya gitu ya. Merengek, merintih kepada sang kekasih ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan kita adalah apakah ini kan levelnya udah lumayan tinggi ya. Terkadang kita pertanyaan yang fundamental adalah apakah kita sudah menjadikan Allah kekasih kita? Nah, itu jadi pertanyaan. Sudah belum? Nah, kita tanya kepada diri masing-masing ya. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, kekasih kita, dan Allah pun mengasihi dan menyayangi kita. Jadi ada timbal balik. Amin ya rabbal alamin. Ma taqarraba 'abdun. Jadi setiap hamba atau kita melangkah, Allah lebih lagi. Ketika kita mendekat satu jengkal, Allah segini. Nah, itu ilustrasi ya. Ketika kita mendekat berjalan, Allah berlari ya. Nah, ini bukan berarti Allah seperti manusia, tapi ini gambaran ya, bahwa ketika kita mendekat kepada Allah semakin mendekat lagi ya. Makanya wajar dalam hadis-hadis itu ana ingda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku kepada aku ya. Kalau kita berprasangka Allah sayang sama saya, Allah begini-begini, itulah seperti itu ya Allah ya. Tapi naudzubillah, kalau misalnya dia diberikan sakit, payilit, Allah benci sama saya, Allah mengazab saya, naudzubillah, jangan seperti itu ya. Tapi katakanlah Allah sayang sama saya, Allah sedang menaikkan derajat saya ya. Allah begini ya, terus tersenyum alhamdulillah ya. Bahkan dalam ayat yang lain, jadi istiskalu syauq fi tasawuf mabni 'alal musyahadah. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at ya. Dalam Al-Qur'an, barang siapa yang ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya ajal itu apa? Ya, kematian. Sesungguhnya kematian itu la'at, pasti akan terjadi ya. Makanya ini kaitannya dengan konsep kematian ya. Pernah saya sampaikan, kita normalnya manusia kematian itu pada lari atau enggak? Lari ya. Takut akan kematian, itu normalnya kita ya. Takut mati, lari dari kematian, itu normalnya kita sebagai manusia. Tapi orang yang tidak normal ya, yang tidak normal yang saya katakan adalah dalam tanda kutip yang rindu sama Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, bertakwa, kematian itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan, karena akan ketemu siapa? Sang kekasih. Ibarat tadi nenek-nenek tadi kan, kapan pengen ketemu ke Depoknya, ke Bogornya, ketemu cucu kapan? Asar ya. Berarti sholat asar anggaplah itu sebuah kematian ya. Bayangkan dia menunggu untuk asar dari kapan? Dari zuhur. Lihat jam, baru jam 1 ya. Tidur-tidur sebentar, padahal udah makan, udah ini
jam setengah 2. Kok lama banget ya? Seakan lama ya. Itulah yang dinamakan intidhar, menunggu. Menunggu apa? Hari kematian atau hari pertemuan dengan sang kekasih. Kalau tadi cucu tadi kan asar tank berangkat naik mobil, habis sholat asar langsung ke Bogor ya. Nah, masa menunggu terkadang enak nggak nunggu itu? Terkadang nggak enak ya. Bapak nunggu naik KRL misalnya, tapi nunggunya lama gitu kan. Kalau 1 menit enak aja ya. Atau bapak BPJS gitu ya, nunggu ya kan. Kalau di rumah sakit Vaskes ya, karena antrinya kan lama. Jam 7 datang, jam 9 baru ini, atau jam 8 atau jam 10, karena antriannya panjang ya. Tidur sebentar, kadang saya tidur sebentar, oh masih jam ini, tidur lagi 10 menit 15 menit belum lagi. Kadang nunggu itu nggak enak ya. Makanya dalam Al-Quran bayangkan ya, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yangtadhir wa ma baddalu tabdila. Rijal itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai bobot ya. Rijal itu jamak daripada rajul. Nah, ini kaitannya di sini nih ya. Jadi ingin saya sambungkan simetris ya, konsep ini secara menyeluruh ya. Rijal jamak daripada rajul ya, artinya adalah orang yang soleh, pelopor dalam kebaikan, pelopor dalam dakwah. Masalah ibadah pribadi itu udah selesai kalau bahasa rijal ya. Nah, ini kan yang diinginkan oleh Al-Quran tuh kita sebagai rijal ya. Bukan secara bahasa Arab, secara ini ya, secara tekstual saja, tetapi rijal yang dimaksud dalam Al-Quran itu tadi itu ya. Secara ibadah pribadi itu udah selesai, tahajud, puasa sunnah, sedekah itu udah selesai ya, bagi yang dinamakan rijal. Tapi bagi rajul atau rijal jamaknya ini, itu lebih daripada itu, pelopor dalam kebaikan, pelopor dalam menggerakkan masjid, menggerakkan sosial masyarakat untuk selalu beribadah kepada Allah, bahkan regional tertentu ya. Ya, makanya Nabi Ibrahim dikatakan wa kana Ibrahim ummah ya. Nabi Ibrahim adalah identik dengan umat ya. Nah, rijal ini, orang-orang seperti ini kan kualitasnya tinggi. Terkadang kita untuk ibadah pribadi saja sudah selesai belum? Maksudnya ibadah pribadi itu ya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah terkadang belum selesai. Ngerutinin puasa sunnah terkadang bolong-bolong. Ngerutinin sholat tahajud bolong-bolong atau enggak? Hah? Nah, bukan bolong-bolong lagi, compang-camping ya. Tahajudnya sekali, bolongnya seminggu 2 minggu ya. Sedekahnya ini bukan rojul ya, tapi rojul itu yang ibadah tadi tuh ya, secara pribadi udah selesai dan dia sudah level yang dai dalam kebaikan, levelnya adalah penerus para nabi ya. Nah, level-level seperti inilah yang ingin saya sampaikan. Mereka itulah yang mempunyai rasa syauq, rindu ya. Yang rindu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, serindu-rindunya ya. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu. Nah, orang-orang seperti ini ada yang sudah mendapatkan rasa rindu tersebut, sudah sudah meninggal, intinya qada nahbahu itu sudah meninggal. Ketika sudah wafat, ketemu Allah, udah terekspresikan ya. Jadi rasa rindu tadi seperti itu. Tadinya migrain, ketemu cucu di Bogor, hilang migrennya. Nah itu ya, dia sudah meninggal, ketemu sama Allah, udah migrennya hilang. Tapi di antara mereka wa minhum may yangtadhir. Di antara mereka ada yang waiting list, menunggu. Artinya apa? Belum meninggal. Ya. Wa ma baddalu tabdila. Nah, orang yang waiting list tadi itu kan ya, kita mudah-mudahan kita termasuk yang waiting list tadi, yang menunggu. Menunggu apa? Untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tidak bisa dikategorikan menunggu kecuali kita sudah termasuk ke dalam golongan yang rijal tadi.
Berarti untuk bisa masuk ya mendekati level Rasulullah, level Nabi Musa, Nabi Daud, ya saya katakan tidak setara, tapi apa? Mendekati. Bagaimana caranya? Ya bobot kita naikkan, ya. Bukan hanya saja soleh secara pribadi, ya, tapi juga untuk mensolehkan sosial masyarakat yang ada. Nah ini, ya. Tapi kalau ego, ya, yang penting saya ke masjid terus, bodoh amat sama anak saya ke masjid atau enggak. Terserah cucu saya mau ke masjid atau enggak, ya. Terserah tetangga saya mau ke masjid atau enggak. Nah ini bukan dikatakan rijal, ya, tapi orang yang ibadah yang ego, ya, yang penting dia, ya. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Ya, jadi annal musyahada la tazilu syok bal taziduhu kama taqaddam. Jadi terkadang ketika sudah bertemu pun itu nambah apa? Nambah rindu lagi. Ketika nenek tersebut sudah bertemu dengan cucunya, terkadang diapain? Enggak sekedar di apa namanya? Ngelihat saja, tapi apa? Dipeluk, dicium, ya, terus sampai puas, ya. Nah, begitu juga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika makanya nikmat yang paling besar, paling nikmat yang ada di surga itu apa? Bukan bidadari, bukan perhiasan, bukan traveling, bukan kemewahan, tapi apa? Bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bertemu, ya. Berarti kan sebelumnya sudah melihat Allah di padang mahsyar, ya, tapi belum bertemu secara intens. Misalnya ada Pak Prabowo misalnya, ya. Pak Prabowo ngasih sambutan di apel siaga RW Duta Indah. Ngelihatnya Bapak dari jauh, saya ngelihat Pak Prabowo, tapi dari jauh Bapak sebagai apa? Peserta apel tersebut. Tapi ketika Bapak diundang langsung sama Pak Prabowo misalnya ke Masjid Al-Ikhlas, ngobrol langsung, nah itu yang dinamakan apa? Lebih intens, bertemu secara intens. Di padang mahsyar melihat begitu saja, tapi ketika di surga seperti melihat Allah secara intens, ya. Nah, kalau di surga itu tergantung apa amalan ketika di dunia. Ada yang melihat seperti bulan purnama, ada yang dekat seperti ngelihat lampu, ya. Kalau para nabi, ya, mungkin dekat saja, ya. Ya mudah-mudahan kita bisa melihat Allah di surga, ya, mendekati apa? Mendekati levelnya para nabi. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, yang kedua adalah selain kita rindu kepada Allah, yang kedua adalah syauq ilal jannah. Kita rindu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai dengan rindu kepada Allah, baru yang kedua adalah rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pragmatisme kita, fitrahnya kita sebagai manusia, ya. Kalau bahasa Bapak apa? Wani apa? Wani piro, ya. Bapak ke masjid pragmatis nggak? Ayo, saya nanya, ya. Bapak tahajud ke masjid baca Quran pragmatis nggak? Saya ikhlas, Ustadz, ya, beneran ikhlas, nggak mau dapat apa-apa, ya. Nah ini gimana bapak-bapak? Pragmatis nggak? Pragmatis, ya. Bapak ke masjid baca Quran, sholat, untuk apa sih? Mendapatkan timbal balik apa sih? Ya ini surga tadi, ya. Enggak, Ustaz, saya enggak butuh surga, ya. Saya ikhlas, enggak ada tuh, ya. Justru kenapa Allah menyiapkan surga agar kita termotivasi. Bapak punya cucu 10, ya. Di sini ada yang punya cucu 10, ya. Barang siapa, kata Bapak, ya, yang hafal Al-Quran, langsung besoknya dibelikan Robicon. Masya Allah. 10 cucu tersebut termotivasi nggak?
langsung termotivasi balap-balapan ya. Ternyata sudah hafal 30 juz, bukan mobil beneran, mainan Robicon ya. Tapi itulah ya manusia. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi, bahkan lebih daripada itu. Di surga nanti bertemu dengan Allah. Di surga nanti ada bidadari yang begitu banyaknya. Di surga bapak-bapak, ibu-ibu kulitnya kencang lagi, ya muda lagi, nggak pernah sakit, nggak jadi tua, ya ganteng-ganteng seperti Nabi Yusuf, ya umurnya 33, ya. Gimana? Kadang ibu-ibu kan kalau dikasih pilihan mau apa? Mau jalan-jalan atau kosmetik, nah, ya mendingan kosmetik ya. Ibu-ibu kalau luka di pipinya, wah itu musibah yang berat. Kalau bapak-bapak kegores di pipi, di jidat, cuek aja, saya udah nikah, udah laku gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu, waduh, jatuh harkat martabat ya, maksudnya wajah ya, luka di sini, di wajah terutama ya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa segala kemewahan itu akan dipenuhi di surga kelak. Untuk apa? Memotivasi kita apa? Pragmatisme kita kepada Allah, sholat tahajud, sholat subuh, sedekah, ya, apalagi dan lain-lain, ya. Jadi motivasi kita. Jadi syauq yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau rindu, ya. Dan rindu yang kedua adalah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pragmatisme, ya. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang nggak normal juga. Saya katakan nggak normal seperti manusia. Tapi itulah orang yang beriman yang begitu luar biasa terkadang tidak normal seperti biasanya, ya. Jadi yang ingin saya katakan normal pada biasanya, manusia pada umumnya, ya. Suka harta, nah itu yang saya katakan normal pada umumnya manusia, ya. Suka harta, suka apalagi duniawi lah intinya, ya. Jadi di zaman Rasulullah, ya dia lagi makan kurma, ya. Terus ada Rasulullah bikin sayembara, barang siapa yang akan megang pedang ini, ya. Siapa yang akan megang pedang ini, tapi balasannya adalah kesyahidan itu sendiri, ya. Kesyahidan, maksudnya yang akan megang pedang ini akan syahid gitu kata Rasulullah, ya. Ternyata dia langsung ikut sayembara tersebut dan dia mendapatkan pedang tersebut, ya. Dan kurmanya, ya, itu ditinggal begitu saja. Kurma itu ibarat nasi bagi kita, Pak, ya. Ibarat Bapak lagi makan nasi, lauknya rendang, ya, apa pakai kerupuk, pakai timun, ya, baru makan seperempat piring, rendangnya belum habis, tahu-tahu ada panggilan jihad, ya. Bapak nggak ngabisin yang ada di piring dulu, ya, jusnya belum habis, tahu-tahu langsung berangkat, ya. Nah ini apa dinamakan apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang seperti itu. Jadi kenapa kurma? Kurma kan 1 biji, 2 biji, 3 biji. Jadi Bapak jangan salah sangka juga, ya. Kurma itu ibarat atau gandum, ya, roti di zaman Rasulullah. Ya kitanya ibarat nasi yang kalau kita lagi makan nasi belum selesai. Ibaratnya gitu, ya. Nah ini ya. Jadi yang pertama kita rindu kepada Allah, yang kedua adalah rindu kepada surganya itu sendiri. Wa hadha syauq darajat ihdahuma syauqun zara'ahu al-khub alladhi sabbayhu al-ihsan wal minna wa huwa alladhi qala fihi yunbitu ala hafatil minan fasabtu mutalatu minallah wa ihsanu wa ni'amihi. Nah ini derajat yang pertama ketika kita rindu kepada Allah, rindu kepada surga. Yang pertama adalah tahapan di mana kita mencintai, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala konsekuensi yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, contohnya gini, nenek-nenek tadi cucunya masih TK, ya, tapi dipukulin sama nenek sama cucunya tadi,
rasanya sakit atau enak? Hah? Dipukul sama cucunya. Ya karena sayang, enak aja dipukulin sama cucunya. Tapi kalau di nenek tersebut dipukul sama anak tetangga, sakit nggak? Oh, sakitnya luar biasa ya, walaupun seumur ya. Nah, itulah ya, rasa rindu yang sangat derajat pertama ini menimbulkan Allah. Terkadang kan dalam kita kehidupan manusia, rasa sakit, rugi itu kan sumbernya dari siapa? Semuanya dari Allah, ya kan? Masalah itu ya ibarat karena sudah cinta ya, sesuatu yang tidak mengenakan pun menjadi apa? Menjadi enak ya. Cucunya misalnya masak sayur, asemnya luar biasa atau asinnya luar biasa, tapi karena sayang sama cucunya, enak gak nenek kakek? Waduh, enak banget, nambah 2 mangkok ya. Ketika dirasain sama cucunya, asin banget. Berarti nenek makan asin banyak ya. Ya, nggak cakut ginjalnya ini. Nah, kan enak kok. Nah, itulah rasa rindu ya. Nah, ini kaitannya kepada kita sebagai manusia, sebagai orang beriman. Allah kasih sakit kepada kita, Allah kasih pailit kepada kita. Apa yang cara pandang kita kepada Allah? Hah? Ya karena sudah ya tadi kayak nenek tadi kepada siapa? Cucunya, ya. Ya Allah, alhamdulillah, dikasih sakit malah alhamdulillah. Dikasih pailit, dikasih kesandung, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, itu ciri orang-orang soleh zaman dulu. Para sahabat pun seperti itu. Ya. Terkadang diidentikan dengan kematian, terkadang diidentikan dengan efek yang Allah berikan kepada kita, semuanya indah, indah dan indah. Maaf kalau misalnya analogi, kalau ada kotoran pun ya, itu apa? Kalau sudah sayang, misalnya cucunya nih. Cucunya kan kadang kalau BAB, maaf, mencret dan lain-lain. Tapi karena saking sayangnya, kotoran pun akan dipegang sama siapa? Sama cucu, sama siapa? Neneknya. Diapain namanya? Dicebokin. Nah, dicebokin dan lain-lain. Ini karena cucu saya, ya. Tapi kalau cucu tetangga, mau nggak bapak kayak gitu? Aduh, agak, ya mungkin mau kalau terpaksa, itu kan ya. Itulah rasa sayang, rasa rindu. Allah mau kasih duri, Allah mau kasih ini, tetap kita husnudzon. Allah sayang sama saya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena sudah melekat rasa rindu dan rasa sayang ini kepada Allah. Tapi kalau sayangnya setengah-setengah ya terkadang dikasih kenikmatan sama Allah, sayang sama Allah. Tapi ketika dikasih pailit, mulai suudzon sama Allah. Nah, ini orang yang setengah-setengah. Allah nggak bisa seperti itu, nggak mau seperti itu. Cinta Allah itu harus full ya. Kita mau dikasih nikmat kue yang enak, alhamdulillah. Dikasih sakit, musibah dan lainnya, alhamdulillah juga, terima kasih. Apa kata Allah coba ya? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia dikasih musibah, dia malah innalillahi istirja. Istirja itu sebenarnya kalimat pujian kepada Allah. Jadi Allah nanya kepada malaikat, gimana hambaku ya? Ketika dikasih musibah, dia malah memuji engkau ya Allah. Dia diuji dengan musibah, tetapi dia memuji saya. Bangunkan istana yang dinamakan Al-Hamd, di mana? Di surga. Ya. Jadi ini ya, mudah-mudahan kita bisa seperti ini ya. Cara pandang kita kepada Allah, karena kita sudah cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah lah ya. Allah mau ngasih kita A, B, C, D, Z ya, pasrah aja. Nah, itu ciri yang seorang muslim yang hakiki itu seperti itu ya. Ibarat nenek dipukulin sama cucunya, mau dikotorin pakai mencret daripada cucunya, apapun ya tetap sayang saja sama cucunya ya. Ini analogi ya. Jadi saya analogikan untuk mendekatkan pemahaman kita ya, bahwa Allah itu sayang sama kita. Apapun yang Allah berikan, husnudzon ya. Jadi ini ya. Yang kedua, in ja'ala thamrata hadha ta'alluq syauq al-'abd ila mu'ayanati lata'if karamir rabb wa minani wa ihsanihi
wa ayatin birri wa hiya alamatun birri bil abdi wa yasinilai wa kadzalika alamu fadlihi wa huwa ma yufaddilu alaihi. Nah ini ya, wa hadza syaukun tagshahul mubar ana syaukun ma'lul ya. Nah ini ya, jadi ketika rasa rindu tersebut yang pertama menyebabkan kita akan ridho terhadap apa yang diberikan sang kekasih ya. Yang kedua terkadang menyebabkan kita galau ya. Galaunya apa? Galaunya contohnya ya serba apa ya? Serba nggak enak aja. Ya jadi ini saya analogi kepada manusia. Contohnya bapak ketika masih muda ya cinta sama ibu ya, belum menikah ya, masih masa-masa tunangan lah ya. Dulu nggak ada HP ya, anggaplah ada HP gitu kan. Biasanya setiap hari WA-WAan, gimana udah makan belum ya, gimana tadi makan apa ya. Apalagi biasanya masa-masa anak bapak nih lah ya, atau cucu bapak yang masih masih muda ya. Tadi makan apa? Makannya pakai ikan atau pakai ini, sampai udah nikah mah biasa aja, masa bodoh amat ya. Nah ini ketika masa-masa anak muda lah ya, sampai hal-hal detail ya. Nah ini ketika anggaplah satu hari tidak ada WA, nggak bisa dihubungin ya, apa yang terjadi? Waduh, jangan-jangan saya udah nggak dicintai sama pacar saya ya. Aduh, jangan-jangan saya diputusin ya. Beribu pikiran dalam hati dia, dalam benak dia, jangan-jangan saya ditinggalin, jangan-jangan dia selingkuh pacar saya ya. Padahal bisa jadi HP-nya rusak ya, dan lain-lain ya. Nah ini analogi saya ya. Perasaan yang kedua, pertama tadi kita ridho apa yang perlakukan kepada kita dari sang kekasih kepada kita. Yang kedua adalah menimbulkan rasa sensitivitas yang berlebihan. Kalau bahasa anak muda sekarang apa tuh ya? Lupa saya. Apa namanya? Baper. Ada lagi yang istilah lebih ini lagi itu. Lupa. Sini nggak ada anak muda sih, anak yang mantan muda di sini ya. Ada istilah mudanya ya. Posesif namanya ya. Posesif kalau nggak salah ya. Jadi posesif kenapa? Dia sensitif ya. Dikit-dikit cemburu, sensitif. Oh jangan-jangan takutnya kekasih. Nah itulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Contohnya, kok saya sakit ya. Jangan-jangan sakit ini gara-gara saya punya kesalahan tertentu ya. Jadi pikiran dia jauh menerawang. Jangan-jangan dia mereview kembali ke belakang. Ada nggak ya perbuatan saya yang tidak diridhoi oleh Allah? Ada nggak dosa tertentu seperti itu? Ya, posesi sensitif begitu luar biasa ya. Ya, bahkan Rasulullah dalam ungkapan-ungkapannya, kalau Bapak ingat dalam sejarah, Rasulullah pernah berdakwah ke Taif. Di Taif tersebut apa yang didapati oleh Rasulullah? Dilempari, apalagi dicemooh, dihina, sampai berdarah Rasulullah ya. Jadi Rasulullah pergi dari Taif tersebut, ditawari oleh malaikat untuk udahlah dijatuhin gunung ke situ. Rasul nggak mau. Nah ketika Rasulullah bermunajat menyendiri dari peristiwa tadi, itu peristiwa Taif itu lebih berat daripada peristiwa Uhud, kata Rasulullah ya. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ada nggak kejadian yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Ada, ketika saya di Taif ya. Jadi ketika Rasulullah sudah dari kejadian itu kan duduklah ya, istirahat ya. Apa kata Rasulullah? Fa illam yakun 'alaika ghadabuk fala ubali. Ya Allah, kalau ini bukan amarah engkau, saya enggak peduli. Ya. Bapak bisa memahami enggak apa maksudnya Pak? Fa illam yakun 'alaika ghadabi, fa illam yakun 'alaika ghadabuk fala ubali. Kalau peristiwa tadi saya ditimpukin itu bukan karena amarah engkau kepada saya, itu saya nggak peduli. Yang penting engkau jangan marah sama saya, intinya gitu, ya.
Kalau itu suatu hal-hal yang normal, bukan karena engkau marah kepada saya, ya Allah, saya nggak peduli, ya Allah. Ya, yang penting kau jangan marah. Nah, itu sesuatu apa? Gambaran, ya, sesosok seorang nabi, tauladan kita, bagaimana seharusnya kepada Allah, sensitif kepada Allah. Jadi kalau kita kena musibah, kena pailit, aduh, jangan-jangan Allah marah sama saya. Oh, jangan-jangan Allah meninggalkan saya, nggak sayang lagi sama Allah. Harus ada sensitivitas seperti itu. Sehingga apa? Efeknya adalah, ya Allah, memelas kita kepada siapa? Allah. Nah, itulah kita yang seharusnya, ya Allah. Jadi kita bergulat dengan hati kita, menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan izin Allah kita lebih dekat kepada husnul khotimah, khusyuk, ya. Hati dia bergejolak terus kepada Allah, tapi jasad dia tenang, ya. Itu ciri orang beriman. Jasad dia tenang, kalem, tapi hati dia bergejolak, ya. Ya Allah, jangan-jangan Allah memutuskan tali kasih saya, ya. Karena kenapa? Saya tadi tersandung. Itu sensitif begitu luar biasa, ya. Nah, ini ya, Bapak-bapak Ibu, tadi apa? Soruk ya? Nah, berapa? Sudah berapa? 10 menit lagi? Ya, baik, saya coba lanjutkan sebentar lalu kita tanya jawab, ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi ternyata di sini yang dinamakan finarisyauq, ya. Jadi ingin saya review kembali rasa rindu, ya. Yang pertama efeknya adalah ridho atau menerima, apa bahasa Jawanya itu? Apa menerima itu? Legowo, ya, atau nerimo ya. Nerima dengan apa saja yang efek dari apa yang diperlakukan oleh sang kekasih, ya. Analogi saya tadi siapa? Nenek-nenek dengan cucunya, mau dipukul sama cucunya, mau dikasih BAB mencret dari cucunya dan lain-lainnya, neneknya senang aja sambil ketawa-ketawa, nyebokin cucunya, ya, canda dan lain-lainnya, ya. Itu yang pertama. Kita juga ketika Allah kasih sakit, kasih musibah, kasih apa, bilang alhamdulillah atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimat istirja itu adalah bagian daripada kalimat pujian juga, ya. Baru kita minta kesembuhan, ya Allah tolong sembuhkan saya. Tapi yang pertama apa? Kita puji dulu, ya Allah saya ridho deh, ya. Pasrah dulu. Nah, ini untuk bisa ke pasrah kan nggak mudah juga, ya. Yang kedua apa? Menimbulkan rasa apa? Sensitivitas berlebih, posesif, ya. Baper, kalau bahasa anak muda sekarang, ya. Duh, jangan-jangan Allah mutusin tali percintaan kita, ya. Apa buktinya? Tadi saya kesandung. Apa buktinya? Saya dikasih sakit. Apa buktinya? Tadi saya dikasih pailit. Aduh, ya, jangan-jangan kayak gitu, ya. Jadi dia bergulat dengan apa? Diri sendiri, ya. Nah, ini ciri orang yang beriman tadi, orang yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu sampai husnul khotimah. Jadi kepada orang-orang seperti ini setan itu sulit masuk, ya. Karena apa? Dia sudah sibuk sendiri dengan apa? Dengan Allah, Allah, Allah. Jangan-jangan Allah. Setan pengen masuk juga. Pengen lewat mana ya? Kanan, kiri, atas, bawah, sulit, ya. Karena setan itu kan, ya, pengen masuk ke kita itu lewat kanan, lewat kiri, lewat depan, ya. Mimba ini aidi thumma laguyannahum ajma'in, ya, atas bawah, ya. Tapi kalau orang seperti ini dia udah sibuk sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, itu setan udah, ya, bahkan kabur mungkin, ya. Makanya wajar dalam hadis-hadis tertentu kalau Umar bin Khattab lewat di duta misalnya, ya, setan lewat mana? Lewat bojong. Ya. Kalau Umar bin Khattab lewat bojong, setan lewat mana? Lewat duta, ya. Mudah-mudahan kita seperti itu, ya. Bisa nggak kita? Mudah-mudahan bisa, ya. Nah, ini yang dinamakan kualitas daripada hati kita, ya. Kualitas daripada spiritual kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa rindu yang sangat, ya. Ini ya, al-maratu syabihun bin nar. Jadi narun asrama saful mahabba fanaqasat alaihi wa salaba salwa. Nah, ini ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah rasa rindu yang sangat tadi yang digambarkan oleh Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Musa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa dicontohkan di sini cerita Nabi Daud, Nabi Musa. Sebenarnya suri tauladan kita ya Rasulullah, ya. Tapi sisi baiknya adalah apa tadi?
ekspresi rasa rindu kita kepada Allah. Walaupun dalam syariat Nabi Muhammad atau syariat kita, ya, sa'atan fasa'atan, ya, kita ketika kadang menimbulkan rasa rindu yang sangat kepada Allah, tapi ketika lagi sama cucu, ya, lagi ngobrol, nggak apa-apa kita ketawa-ketawa, ya, sama teman-teman lagi ngobrol, silakan saja, ya. Ini dalam syariat ini, ya. Tapi kenapa saya lebih tegaskan, terkadang kita hal-hal yang rindu sama Allah sangat-sangat langka. Oleh karena itu saya kedepankan ininya, ya. Karena untuk ngobrol bapak nggak usah diajarin lagi untuk bisa ngobrol enak, ngopi sama temen ngobrol, bisa interaksi sosial udah nggak usah diajarin lagi, ya. Justru yang perlu tuh ini kita nih, ya, abnormal, ya. Ketika kecintaan kita kepada Allah terkadang berefek kepada sosial masyarakat kita, hubungan kita antara manusia dengan manusia. Kalau bapak bisa seperti itu, ya nggak bakal ekstrim amat gitu, ya. Misalnya ketika lagi ngobrol, nggak ngobrol sama sekali gitu, diem aja dia. Kenapa ente diem aja? Saya lagi kangen sama Allah, ya. Paling diketawain sama teman-temannya, ya. Tapi intinya ini yang kekurangan daripada kita, ya, bahwa Allah adalah sesuatu yang harus kita rindukan. Surga itu adalah sesuatu yang rindukan, yang efeknya menimbulkan kita ridho dengan apa yang Allah perlakukan kepada kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita posesif atau sensitif, yang menimbulkan kegalauan dalam diri kita, ya, terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, ya, di sini ada beberapa menit untuk kita tanya jawab berkaitan dengan konsep asyauq yang disambungkan dengan konsep al-qalq di sini, rasa gelisah, ya. Ini ada satu judul lagi yang mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, ya, berkaitan dengan kaitan antara gelisah dengan syauq, rasa rindu, ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan aja, ya. Berapa menit lagi? Oh, ada bapak, silakan. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu kan ayat berkaitan wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Isti'anah, minta tolong. Minta tolong dari apa? Minta tolong dari tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Dinamika kehidupan kita terkadang enggak semuanya mulus, ya. Pengen A dapatnya C, pengen B dapatnya Z, ya. Nah, ketidaksesuaian keinginan kita dengan dengan realita, ya, terkadang menimbulkan harus kita legowo, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit, musibah, ujian, itu harus isti'anah, ikhtiar, yang brokernya untuk problem solvingnya adalah bis sabri wassalah. Nah, sabar ini dalam tafsirannya adalah puasa, ya, walaupun ada yang memaknai ya sabar, ya. Wassalah ya salat, ada yang memaknai doa, ya. Nah, puasa dan salat atau sabar itu sendiri dan doa itu berat, ya. Wa innaha lakabirah, itu berat bagi orang normal pada umumnya, manusia pada umumnya, ya. Untuk bisa bersabar itu kan berat nggak? Bapak misalnya dikasih COVID-19 lah yang kemarin tuh, berat nggak? Saya pun berat, ya. Kalau nggak, ya alhamdulillah dengan izin Allah menggerakkan hati saya untuk bisa ridho, ya berat sebenarnya, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Itu tadi yang saya sampaikan, yang dia kembalikan, dia ridho
apapun yang Allah perlakukan kepada dia, dia tetap husnudzon. Nah, ini dinamakan khusyuk. Nah, ini efek yang pertama tadi ya. Ketika sudah rindu kepada Allah kan tadi apa? Allah mau kasih penyakit, pailit, apapun itu, maaf, kalau ada kotoran pun seperti apa? Es krim. Kalau ekstrimnya ya. Sesuatu yang tidak mengenakan, pokoknya di mata dia sesuatu yang indah. Kenapa? Cinta ya. Dikasih COVID-19, sakit nggak Bapak COVID-19 tuh? Di sini ada yang LC, lulusan COVID, nah, bukan LC Timur Tengah ya. Atau dikasih apa? Pailit misalnya, dikasih berantem sama keluarga misalnya, nggak sakit, sakit kan? Tapi apa kalau misalnya sudah sayang sama Allah, saya ridho ya. Suatu yang tidak mengenakan dari kacamata manusia, karena cinta kepada Allah, tahu ini adalah ujian daripada Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Yang rindu kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Silakan, ada lagi? Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya tutup ya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan konsep daripada rindu dan galau ini. Jadi galau itu jangan sampai ke manusia. Galau itu kepada siapa? Allah ya. Kalau kepada Allah silakan galau segalau-galaunya, yang mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.